Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Di video kali ini kita bakal bandingin spesifikasi antara Samsung A25 5G dan Infinix GT 20 Pro. Nah, kedua HP ini punya harga yang sama ya, di 4.399.000 dengan spesifikasi RAM 8 dan internal 256 GB. Tapi apakah dengan kesamaan itu performanya juga sama? Atau handphone mana yang lebih oke performanya? Yuk kita mulai bahas aja dari segi desainnya dulu ya. Jadi untuk desainnya mereka di bagian belakang punya desain yang berbeda banget ya. Untuk Infinix GT 20 Pro sendiri hadir dengan desain yang lebih complicated. Karena di sini dia seperti desain robot gitu, dan untuk bagian belakangnya dia udah glass design dengan tampilan Mecha Loop LED-nya di sini. Dan sedangkan untuk Samsung A25 5G di sini dia masih menggunakan bahan yang matte dengan polikarbonat di belakangnya. Jadi untuk bagian backdoornya sih saya lebih prefer ke Infinix GT 20 Pro. Terus untuk bagian modul kameranya, di sini kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi untuk Samsung sendiri modul kameranya seperti khas Samsung, dia punya 3 kamera berjejer ke bawah dan 1 lampu flash. Sedangkan untuk modul kamera si Infinix GT 20 Pro ini dia lebih mantul ya, lebih komplit. Di sini ada 3 modul kamera, 3 bulatan, 3 boba, dan di sini ada lampu flash yang berbentuk ring light, dan untuk framenya diberi lagi corak-corak seperti garis-garis ya. Dan untuk bagian kameranya sendiri di sini dia ada seperti panel-panel ya untuk bagian di sininya. Dan di sini bagian matte-nya ada tulisan OIS 108 megapiksel kamera. Terus di bagian bawah sini dia juga ada bacaan Infinix GT, dan di Samsung juga ada bacaan Samsungnya di bagian bawah. Oke, kita lanjut ke bagian samping kanannya. Di sini dia ada tombol volume turun naik dan tombol power. Di bagian samping kiri kita lihat untuk Infinix GT 20 Pro dia polosan aja ya. Sedangkan untuk Samsung A25 5G di sini ada lubang SIM injektor dan tempat SIM card-nya. Terus untuk ketebalannya sendiri dia punya ketebalan yang hampir mirip di 8,3 mm untuk Samsung A25 5G, sedangkan untuk Infinix GT 20 Pro ini di 8,2 mm. Jadi bedanya di 0,1 mm aja ya. Dan untuk kenyamanannya masih oke sih di ketebalan segitu. Terus kita lihat bagian bawahnya. Di sini untuk Samsung ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang audio jack. Sedangkan untuk Infinix GT 20 Pro di sini dia ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mikrofon, dan tempat SIM card-nya letaknya di bawah ya, lubang SIM injektor dan tempat SIM card. Kemudian di bagian atas ini untuk Samsung sendiri dia ada mikrofon, dan untuk Infinix GT 20 Pro sendiri dia lebih komplit ya. Di sini ada lubang mikrofon, lubang infrared, dan speaker. Dan di sini untuk speakernya dia udah disupport sound by JBL. Ada tulisannya di sini. Nice. Oke, dari bagian belakang, samping, kanan, atas, bawah udah. Kita lanjut ke bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya sendiri di sini untuk Samsung A25 5G ini dia masih tampilan kamera poni ya untuk bagian kamera depannya. Sedangkan Infinix GT 20 Pro tampil dengan lebih legowo kameranya karena udah punch hole. Dan untuk bezel layarnya sendiri kalian bisa lihat dan bandingin sendiri lah ya. Kalau bezel Samsung A25 5G ini lebih tebal dibandingkan Infinix GT 20 Pro yang hadir dengan bezel super tipis. Jadi untuk kalau kalian lihat layarnya, kalau buat nonton pastinya lebih pilih si Infinix GT 20 Pro ya, karena layarnya lebih luas. Terus kita tampilin kecerahan fullnya ya di sini. Jadi kita bandingin dari layarnya. Jadi untuk ukuran layar si Infinix GT 20 Pro ini ada di 6,78 inci, sedangkan untuk Samsung A25 5G ini di 6,5 inci.
Dan untuk layarnya sendiri, kedua HP ini sudah menggunakan layar AMOLED yang disupport 120 Hz untuk Samsung A25 5G. Dan si Infinix GT20 Pro ini lebih maksimal di 144 Hz untuk refresh rate layarnya. Terus untuk kecerahan maksimalnya sendiri untuk Infinix GT20 Pro ini hadir di 1300 nits. Sedangkan untuk Samsung A25 5G ini di 1000 nits. Jadi untuk pemakaian luar ruangan keduanya masih oke, tapi dengan kecerahan Infinix GT20 Pro yang lebih maksimal di 1300 pastinya lebih mantep untuk pemakaian luar ruangan yang Infinix GT20 Pro. Oke, dari layarnya udah, kita lanjut ke bagian kameranya. Di sini untuk kamera Samsung A25 5G ini dia ada 3 kamera dengan kamera utama di 50 megapiksel dan 2 kamera pembantu di 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Lanjut ke Infinix GT20 Pro. Di sini untuk kamera utama bagian belakangnya ada di 108 megapiksel autofocus OIS kamera. Dan untuk Samsung A25 5G tadi di 50 megapikselnya udah support OIS juga ya. Dan untuk 2 kamera pembantu di Infinix GT20 Pro ini yaitu di 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera deep. Lanjut ke kamera depannya. Di sini untuk kamera depan Samsung Galaxy A25 5G ini support di 13 megapiksel selfie kamera. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini hadir dengan lebih oke sih kameranya di 32 megapiksel untuk resolusinya. Tapi untuk hasilnya bakal kita coba ya. Kira-kira hasilnya lebih mantep dan hidup warnanya di Infinix GT20 Pro atau Samsung A25 5G. Kita terus lanjut ke mesinnya. Di sini untuk chipsetnya, dia menggunakan chipset yang berbeda ya. Untuk Samsung A25 5G sendiri dia menggunakan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro dia dengan Dimensity 8200 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Terus untuk Android-nya, dia sama-sama udah support di Android 14 ya. Dan untuk speakernya, dia juga sama-sama sudah menggunakan stereo speaker. Tapi untuk Infinix GT20 Pro, dia sudah disupport dengan sound by JBL. Yang pastinya soundnya lebih nendang di Infinix GT20 Pro. Lanjut kita ke baterainya. Jadi untuk baterainya dia sama-sama punya baterai di 5000 mAh dengan kecepatan pengecasan yang berbeda ya. Untuk Samsung dia masih mempertahankan kualitasnya dengan kecepatan pengecasan masih di mentok-mentok 25 watt. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro dia udah support di 45 watt fast charge. Terus untuk NFC pastinya kedua HP ini udah support ya. Jadi buat scan kartu dan gandain kartu mereka udah bisa. Jadi gimana nih bosku menurut kalian? Lebih oke si Infinix GT20 Pro atau tetap Samsung A25 5G yang di hati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.